Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita lanjutkan tentang ekowisata ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam ekowisata ada 3 konsep utama. Yang pertama itu adalah konservasi, yang kedua adalah pelibatan masyarakat lokal, dan yang ketiga adalah adanya keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Kalau kita lihat di sini adalah Pantai Bantul ya, Pantai Bantul yang memanjang 16,8 km. Itu ada wisata mas atau wisata yang umum, yaitu di Pantai Parangtritis, itu wisata umum. Tetapi kalau kita lihat untuk ekowisata, itu ada di Gumuk Pasir Parangtritis. Kenapa kita bisa menyebut ekowisata? Yang pertama ada konservasi di situ. Di situ ada konservasi Gumuk Pasir yang hanya ada 2 di dunia. Hanya ada 2 di Indonesia, di dunia, salah satunya di Parangtritis ini. Jadi ada Gumuk Pasir itu dikonservasi. Itu ada kawasan inti, kemudian ada kawasan pendukung, kemudian ada kawasan untuk pemanfaatan ekonomi masyarakat. Sehingga dari segi 3 tadi ya, 3 persyaratan ekowisata, ada konservasi, ada pelibatan masyarakat, dan ada keuntungan ekonomi, ketiga-tiganya telah masuk sebagai ekowisata. Itu ada di bawah sana, ada di Gumuk Pasir di Parangtritis. Kemudian menyambung tentang konservasi, maka di Pantai Parangtritis ini juga sampai ke Pantai Pandansimo di Bantul itu juga dilakukan konservasi penyu. Ada 4 titik utama, yaitu ada di Pantai Pelangi, itu di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis, kemudian ada di Pantai Samas, di Pantai Gua Cemara, dan ada di Pantai Pandansimo. Keempat titik itu merupakan titik-titik zona untuk menyelamatkan telur penyu untuk ditetaskan. Sebetulnya itu zona untuk pendaratan itu memanjang, tetapi istilahnya ada titik-titik itu untuk memudahkan memindah sarang alami ke tempat semi alami, sehingga dengan panjang pantai yang hampir 17 kilo ini, dengan ada 4 titik konservasi, maka penyelamatan dari telur penyu akan lebih bagus. Itu upaya konservasi penyu yang ada di pantai atau di pesisir selatan Bantul, sehingga itu nantinya dikemas ketika sudah netes, kemudian ada rilis tukik yang di situ ada edukasi bagaimana kenapa penyu harus dikonservasi, kemudian ada rilis tukik di situ ada donasi yang dilakukan oleh para wisatawan minat khusus, maka itu juga bisa kita sebut sebagai ekowisata. Kenapa? Karena kita mengkonservasi penyu, itu yang pertama. Yang kedua itu melibatkan masyarakat, ada Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata, kemudian ada masyarakat di situ, masyarakat konservasi, dan yang ketiga ada keuntungan ekonomi. Kenapa? Ketika ada wisatawan minat khusus yang masuk ke tempat wisata, otomatis ada pemasukan. Yang pertama itu pemasukan ke Pemda ya, ada tiket yang dibeli. Kemudian tadi ya ada donasi ke kelompok konservasi. Untuk apa donasinya? Ya untuk supaya kegiatan konservasi penyu itu bisa berlangsung dengan berkesinambungan seperti itu. Sehingga 3 konsep tadi, ada yang dikonservasi penyu, kemudian yang kedua itu ada masyarakat yang terlibat, dan yang ketiga ada keuntungan ekonomi, itu ketiga-tiganya masuk. Sehingga untuk konservasi penyu di Bantul, kemudian rilis tukik itu bisa kita masukkan ke dalam ekoturism atau ekowisata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.